Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli irsihi. Min hadri jami' asatitina wa usadatina wa jaddatina hadrati masyayikhina wa jami'i masyayikhina wa amwatina wa amwatikum wa abina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum. Syekhina Maimun wa khana Syekh Abdul Hanan Syam Syekhina Ambail Futuh Najma Syekhina wa nakhusu khosotan Syekh Muhammad bin Abi Bakar sahibu kitab Al-Usuriyah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kita tetap diberi kemampuan, ditakdirkan Allah untuk tetap ngaji, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga istiqomah langgeng. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat salam tetap kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahil jannah alladhi ja'a birrahmah wa nuruhu manba'ul ilmi wal hikmah wa bihi kashful ghamma wa ala millatihi salamah wa bisolati alaihi syafa'ah wa jalbur rizqi wa tuma'ninah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man lahul wirathah wa ala ummatihi dhawil mahabbah bi alfi la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan, semoga nanti siapa tahu kita dapat hidayah, dapat kemampuan untuk melakukan meskipun tidak semua fasal, tidak semua hadis atau khobar dalam kitab Usuriyah ini. Setidaknya meskipun nggak pernah melakukan, itu menjadi hal spesial tersendiri ngaji itu. Kita sekarang hadis yang ke 25. Bismillahirrahmanirrahim ya Rasulullah. Al-hadisul khamis wal ishrun, hadis 5 sama 25. An Abdus Somad bin Ibnil Hasan, dari Abdus Somad bin Hasan, qala kuntu inda Sufyan ats-Tsauri. Kata Abdus Somad, suatu saat saya inda Sufyan ats-Tsauri, itu berada bersama atau di samping Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an. Sufyan ats-Tsauri ini sahabat. Semoga Allah meridhai keduanya. Kata Abdus Somad ketika disanding menceritakan suatu saat berada bersama Sufyan ats-Tsauri, asma'u, saya mendengar, minhu, dari Sufyan ats-Tsauri, al-hadisa ing satu hadis. Fakungtu ono ingsun, saya juga fil masjidi, pada waktu itu bersama Sufyan itu di dalam sebuah masjid, yauman, suatu hari. Fasolla, itu kemudian saya sholat al-maghriba ing sholat maghrib, mahu, bersama Sufyan ats-Tsauri. Fa'adakhala, kemudian masuklah Sufyan al-baita ing rumah. Tsumma kharaja, kemudian keluar. Sufyan keluar dari masuk rumah, kemudian kharaja, kemudian keluar, ilayya, kepadaku, artinya menghampiriku. Wa biyadihi, pada waktu menghampiri itu, wa biyadihi lan iku ing dalem tangannya Sufyan, dari genggamannya Sufyan, roghifun, utawi roti. Pas moro gitu ada roti sambil membawa roti. Wa alaihi, dan di Sufyan juga, di atas Sufyan tadi, az-zabibun, ada anggur. Jadi di tangannya sedang membawa roti sama anggur. Ini bukan anggur cap orang tua loh ya.
Ini anggur Buah. Biqadri kafin sekira kelawan sekirone ukuran epek-epek. Jadi sak genggam lah gitu ya pembawa. Faktanam tu kemudian itu ghanimah atau kemudian kata Abdus Somad faktanam tu, maka dengan kondisi itu saya mencuri kesempatan, atau bukan mencuri lah, mengambil kesempatan. Ya, kira-kira sama kayak Mas Adi metu gua kayak kopi terus Mas Indra langsung nepakne awak gitu kira-kira. Aduh, kayak nepakne awak. Mari golek nggon lah gitu ya. Khalwatahu nepakne awak atau memanfaatkan kesempatan bersama Sufyan Ats-Tsauri. Khalwatahu itu artinya nyepi itu ya berdua empat mata. Fakultu kemudian saya berucap, kata Abdus Somad, rahimakallah. Ini rahimakallah itu sebenarnya doa. Sama kayak assalamualaikum, itu bukan sapaan tapi doa. Jadi sama misalnya ketika saya pagi-pagi ketemu Mas Wawan misalnya pagi itu, kalau orang Arab bilang misalnya salah satunya rahimakallah, semoga Allah menyayangimu gitu. Nah, tapi kinayah-kinayah orang Jawa macam-macam, jarang yang isu-isu terkol langsung semoga muga-muga apa dirahmati, enggak. Kadang sampai skopinjuk barang gitu ya. Nah, itu rasa sayang itu. Apalagi ala Mas Indra gitu ya. Itu sebenarnya saya menangkapnya rasa kasih sayang. Cinta ya. Terus kemudian lauin basatta. Kata Abdus Somad kepada Sufyan Ats-Tsauri, lauin basatta. Andekan atau lamun beber atau ya meluaskan panjenengan Sufyan Ats-Tsauri ila nasi kepada manusia, fayati maka akan datang kepada panjenengan asyarifu, siapa orang yang mulia, wal wadhi'u lan orang asor yang tidak mulia, wal ghaniyu lan orang kaya, wal fakiru dan orang fakir. Kemudian fayastami'una maka mereka juga selanjutnya akan mendengarkan midhangetaken mingka kepadamu, mendengarkan al hadisa ing hadis. Wa yahmiluna kemudian hamlun itu membawa, artinya ya melakukan benar-benar berpegang teguh pada hadis tadi, angka al hadisa. Jadi kira-kira saya membayangkan ini Sufyan saking lomone, saking apike, sehingga ini pujian Abdus Somad ketika namu berdua terus nggawa roti, nggawa anggur terus dengan open gitu ya. Terus akhirnya dipuji, semoga Allah merahmati panjenengan sahabat Sufyan. Nah, andekan panjenengan itu yang melakukan ini gitu ya, kepada setiap manusia, baik orang mulia, orang yang tidak mulia, baik orang kaya, orang fakir itu akan mendatangi panjenengan. Terus kemudian akan minta 1-2 hadis untuk dibuat pegangan. Ini penjelasan perawi atau pencerita hadis ini, bahwa hadis yang mau dihantar ini, mau yang disampaikan ini, yang di 25 ini benar-benar hadis yang artinya tidak, ya semua hadis bagus tapi tidak sembarang hadis istimewa berarti. Sampai yang perawinya Sufyan Ats-Tsauri yang beliaunya tadi diceritakan itu. Udahlah, siapapun akan menunggu panjenengan, menunggu dawuh-dawuh panjenengan yang berupa hadis-hadis itu. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya ini saking pentingnya Sufyan Ats-Tsauri, dan termasuk nanti juga semakin tebel atau pentingnya hadis yang mau dibahas kali ini. Faqala kemudian berkatalah Sufyan, dawuhlah Sufyan li kepadaku, kata Abdus Somad. Sufyanun sapa Sufyan. Kata Sufyan begini. Iki gak diceritakno roti ini dipangan apa itu ya? Ya jelas dipangan mungkin. Disuguhni lah. Ayyur rajul 'indaka mansurun. Nek menurut sampean Mansur iku ya apa? Turuhan. Nah ini sahabat Mansur maksudnya
Tadi tak pikir Mansur itu sahabat yang ditolong, enggak. Artinya Mansur kan ditolong. Mansur ini sahabat Mansur. Ini dawuh ke Abdus Somad. Menurutmu Mansur itu orangnya gimana? Qala, perawinya berkata, qultu, maka saya jawab, utawi Mansur imamun thiqatun ma'munun. Mansur itu adalah sahabat, seorang imam, pantas jadi pemimpin, thiqatun yang bisa diandalkan, ma'munun yang ya aman atau sentosa, dapat dipercaya. Thiqatun itu bisa diandalkan dalam arti iso dicekel omongane, dicekel sikape dan yang lain. Itu kata jawaban saya, kata Abdus Somad. Kemudian qala dawuh malih, bertanya lagi Sufyan Atsari, fa ayyu rajulin 'indaka Ibrahim An-Nakhai. Terus menurut panjenengan sahabat Ibrahim An-Nakhai itu bagaimana menurutmu? Qala, diceritakan lagi sama perawi, sama pencerita hadis ini, qultu, maka saya jawab, kata saya Abdus Somad, utawi Ibrahim An-Nakhai itu imamun min a'immatil muslimin. Ya, Ibrahim An-Nakhai itu sahabat atau imam, salah satu imam dari imam-imamnya orang, pimpinannya orang muslimin. Terus kemudian dawuh lagi Sufyan Atsari, qala fa ayyu rajulin 'indaka Alqamah wa Abdullah ibni Mas'ud. Terus bagaimana menurutmu sosok seperti Alqamah, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud? Maka didawuhkan lagi sama perawi, qultu, jawablah Abdus Somad, beliau berdua min afadhili ashabi Rasulillah. Beliau berdua adalah di antara golongan orang-orang atau sahabat Rasulullah yang utama. Qala dawuh sapa perawi, haddatsana Mansur, qala dawuh sapa Sufyan Atsari, ya, setelah diceritakan apa pendapatmu tentang Mansur, apa pendapatmu tentang Ibrahim An-Nakhai, apa pendapatmu tentang Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud. Nah, setelah saking pentingnya beliau percaya gitu, terus kemudian Sufyan Atsari berbicara, haddatsana, sungguh telah memberitahu kepadaku Sufyan Atsari, Mansurun sopo sahabat Mansur, diceritakan dari Ibrahim, diceritakan dari Alqamah, diceritakan dari Abdillah, dari Abdullah bin Mas'ud. Ini artinya sanadnya itu kuat. Oh, dari sopo? Dari iki. Kon dari sopo? Dari iki. Sampai ketiga itu beliau yang disebut itu orang yang dapat dipercaya. Kira-kira enggak pernah meleset. Nah, akhirnya beliau dawuh Ibnu Mas'ud. Qala dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh hadis, mau menceritakan hadis dihantarkan dengan narasi yang riwayat. Perawi ini pengen menunjukkan bahwa hadis ini benar-benar pindah dari rawi satu, pencerita satu ke pencerita yang lainnya, itu benar-benar dapat dipercaya. Isinya hadis adalah innallaha ta'ala lamma khalaqa jannati adnin da'a Jibrila alaihissalam ila akhirih. Kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala lamma khalaqos, ketika atau pas menciptakan Allah, jannati adnin ing surga Aden. Nah, ada nama surga namanya Jannatu Adnin, surga Adnin. Ketika Allah menciptakan surga Aden, da'a, Allah memanggil Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka dawuh sapa Allah lahu kepada Jibril, intalik, hai Jibril, pergilah, fangdur, surveilah, lihatlah, ilama, kepada sesuatu, khuliqa, yang diciptakan, yang khuliqa, yang atau arti bebasnya yang saya ciptakan atau yang tercipta, laibadi, kepada hamba, untuk hambaku, wa auliyai, dan para kekasihku, wali-waliku. Jibril disuruh muter ke Jannatu Adnin. Wis survei iku aku nggawe fasilitas begitu itu kira-kira yang untuk hambaku gitu. Itu lihat itu.
Qala dawulah Jibril. Dawulah perawi. Fadzaba mongko kemudian Jibril pergi. Jibrailu sapa Jibril. Nurut Jibril alaihissalam yatufu dengan keadaan muter ya tawaf. Tawaf itu mubeng, muter, keliling. Fitil kaljinan di dalam surga tersebut. Fa asyrafat kemudian dekat mendekat ilahi kepada Jibril. Apa jariyatun sapa sesosok perempuan min huril ain dari golongan bidadari. Muter-muter disambangi bidadari. Iki mbok kok jumbuh iki kok cocok iki Pak Pani wau cerita tentang begini-begini. Wali. Ya kira-kira gitu karena Jibril bukan Pak Pani ya gitu. Jibril ya nurut saja wong kon muter kon survei yo gak mampir. Saya kan ada nafsu Jibril enggak ada. Gak dikongkon Gusti Allah minum gitu ya minum. Nah itu ceritanya gitu. Jibril survei melihat surga Aden tadi yang setelah diciptakan Allah dan di dalamnya ada bidadari. Min ba'ditil kal kusur dari sebagian kusur itu rumah yang indah. Saya bayangkan itulah rumah istana gitu ya. Keluar jariyah tadi atau sosok perempuan dari golongan bidadari tadi keluar dari rumah atau istana lah gitu ya yang megah gitu. Kemudian fata basamat kemudian mesem apa namanya hurun ain tadi atau bidadari sosok perempuan bidadari tadi itu mesem mbok koyo piye gitu. Ila Jibril kepada Jibril alaihissalam. Fadhaat kemudian padang. Dha itu bersinar. Dhaat itu padang atau bersinar. Jannatu adnin apa surga Aden. Ketika hurun in atau bidadari tadi mesemi Jibril, surga Aden yang diciptakan Allah tadi itu semakin bersinar. Min daui thanayaha sebab cahaya Thana itu ini apa diartikan kalau di kamus gigi depan jadi gini. Bersinar dua gigi depannya itu. Ting kira-kira gitu ya. Ting. Gitu. Tapi tingnya bukan seperti meme yang di-share Mas Indra itu. Apa? Bukan itu. Masa bidadari begitu. Fakhorro kemudian jungkel atau tersungkur Jibrailu sapa Jibril alaihissalam. Jibril yang tak punya nafsu saja saking indahnya gitu takjubnya akhirnya jungkel. Dengan apa? Sajidan dengan dalam keadaan sujud. Bedane tibane sujud. Padha tengkurupe sing siji sujud sing siji juga sujud. Fadzonna maka nyono atau apa berprasangka annahu sesungguhnya sinar tadi kata Jibril itu berprasangka bahwa sinar tadi yang terang tadi itu min nuri rabbil izzati itu dari cahaya pangeran kang maha luhur. Karena Jibril dekat sama Allah gitu ya. Saking indahnya itu membayangkan sujud karena Allah jalan. Itu dianggap cahaya yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya sujud. Fanatat kemudian ngundang. Bidadari tadi mengundang kepada Jibril. Berkata begini, "Ya aminallahi kepercayaannya Allah. Irfa angkatlah rosaka wajahmu atau kepalamu ngatuko dari sujud maksudnya. Fanadhara kemudian Jibril melihat ilahnya kepada bidadari tadi. Faqala kemudian dawuh sapa Jibril. Dawuhe Jibril ngucapno subhanalladzi khalaqaki. Kira-kira nek terjemahan Singosarine ya, cek ayune gitu. Berhubung Jibril ya, subhanalladzi khalaqaki. Maha suci zat
Maha suci zat yang menciptakan kau. Faqalat, kemudian berkatalah jariyah atau bidadari tadi. Ya aminallahi, kepercayaannya Allah. Atadri, apakah kau tahu? Liman, untuk siapa? Khuliqtu, saya diciptakan. Mas Indra. Qala, matur atau jawab sopo Jibril. La, saya tidak tahu. Qalat, akhirnya berkatalah jariyah tadi. Innallaha ta'ala khalaqani, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqani, telah menciptakanku. Liman, itu semata-mata untuk orang atau mereka. Atharo, yang memilih. Atharo itu ngelabeti yang memilih, karena di belakang ada ala, maka atharo yang prefer atau lebih memilih ridallah ing ridha Allah ala hawa nafsihi, atas atau daripada Nafsunya. hawa nafsu. Saya diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang lebih mengedepankan ridha Allah, mencari ridha Allah daripada hawa nafsunya. Wis akeh sakmene akeh enggak oleh gitu ya. Saya tadi ada boleh pilihan ini sendiri toh ya Allah. Gitu. Jadi ini agak sulit ini. Misalnya contoh misalnya, ini contoh muhasabah gitu ya. Aku tak nyugui rebo rek, sama-sama faktanya nyugui rebo, nyugui waji sing enak. Satu ridho Allah karena satu mengen jane engko Hendra iki ngelem aku misalnya gitu. Itu yang hawa nafsu. Meskipun fakta dunianya bagus. Nah, kalau tadi misalnya tadi begitu, berarti wis gak oleh apa wit arek mau. Harus itu nang surga Eden. Nang Firdaus sampe sing ono taman itu karo perempuan. Itu kira-kira ini sebenarnya iming-iming Allah Iya. kepada orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas. Ini lanjutannya kemarin. Kalau di babnya 25 ini pointernya tentang pokok bahasannya itu fil hissi ala mukhalafatil hawa. Dorongan, motivasi untuk tidak memilih hawa nafsu, artinya ojo nurut terus gitu ya. Sampai dulu intinya itu kok ikhlas ini. Itu hadis pertama. Kemudian paragraf selanjutnya wasuila, ditanya. Dulu ada yang sempat ditanya. An-Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ditanya karena pertanyaan tidak diartikan dari tapi tentang an bina'il jannati, tentang bangunan surga. Kaifa bina'uha. Bagaimana iku kaifa iku kaya apa bina'uha, bangunane surga. Gambarannya surga. Faqala, maka dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ada sahabat yang tanya tadi. Utawi bangunane surga binaul jannah itu labinatun, itu boto. Bebatuan atau batu atau boto min fiddatin, yang terbuat dari fiddah. Fiddah itu apa, perak. Walabinatun, dan bata min zahabin, dari emas. Mas perak. Iki kene iso mbayangno tok wong, kemungkinan bayangannya juga enggak valid wong. Enggak seperti di dunia, tapi enggak apa-apa sampean bayangkan, enggak apa-apa. Wa malatuha, adapun lan utawi cete atau lamire gitu. Ngelabure gitu ya, apa ya, wis lapisannya. Finishingnya lah. Kalau kontrol. Almisku itu dari minyak misik. Mungkin misiknya juga belum tentu sama kayak misik di dunia ini. Wong misik di dunia aja mambune yo enak gitu ya. Aromanya. Kira-kira gitulah. Oh, telon. Surgane sapa yo? Minyak telon dong. Terus kayak pintu abu. Minyak telon ayo meni jero minyak telon. Wong bidadari yang direkayasa aja nggak ono sing minyak telon kan. Ono komplek itu nggak ono minyak telon. Mas Hendra. Al-adfaru, misik yang sangat tebel baunya. Nyegrak lah gitu ya. Waturabua, adapun pasirnya surga, bangunan surga tadi az-za'faron, itu minyak za'faron. Pernah ngerti minyak za'faron? Biasanya abang. Aromanya Za'faron. mahal itu, Pak.
Biasane zafaron iki kanggo arek pengen cerdas. Ya ikut di zafaron diwacakno tertentu. Undang jin sing ayu. Nek misik itu agak apa mistis-mistisan lah. Ngundang. Itu kira-kira surga gitu. Wahas bauha adapun kerikilnya kan korale lah ya kalau sekarang mudanya. Koralnya bangunan surga. Al-lu'lu'u itu intan. Lu. Jarane Mas Andi sebagai arsitek iso nyampur ta Mas. Ono anu ta? Molene ono. Wal yakutu dan yakut. Jadi batu-batu mulia semua ini apa yang di surga. Konstruksinya. Oke, titik itu kira-kira jawaban Rasulullah tadi. Qala kemudian bercerita lagi sapa pencerita perawi kitab ini. Ja'a rajulun, suatu ketika ja'a rajulun datanglah rajulun seorang laki min ahlil kitabi dari golongan ahli kitab. Ahli kitab itu orang yang taat sebelum Islam. Nah, Taurat, Zabur, Injil gitu. Ilan Nabi kepada Nabi. Sowan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala kemudian berucaplah ahlul kitab tadi rajulun, ya Abul Qasim. Abul Qasim itu salah satu nama Kanjeng Nabi di cara Mas Adi no bapak Tita gitu ya. Karena Ojo sing koyo dhewe amang adik iki. itu julukan sunnah. Jadi anak biasanya orang Jawa anak pertama. Pak Vino gitu ya. Pak Vino ngono jenenge wan koreng. Ya Abul Qasim, hai bapaknya Said Qasim atau putranya Kanjeng Rasul. Ya Nabi Muhammad maksudnya. Atazumu, apa kau mengira anna ahlal jannati sesungguhnya ahli surga yakuluna itu yo mangan wa yashrabuna dan minum. Menurut panjenengan ya Rasulullah, ahli surga itu dulu besok itu makan minum enggak? Itu kira-kira. Jawabannya Rasulullah, qala Nabi alaihi wasallam dijawabkan dawuhlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Qala matur sapa Nabi, walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi zat itu Allah gitu ya, demi zat yang maha gitu ya, nafsi diriku ini biyadihi itu atas dalam kekuasaannya Allah. Artinya Rasulullah itu enggak pendapatnya dewe. Walladzi nafsi, sungguh aku ini biyadi itu dalam kendali Allah. Maksudnya yadin itu tangan, yadun Allah enggak, bukan tangan Allah, bukan. Atau kendali alladzi tadi. Inna ahadahum, sesungguhnya di antara ahli surga tadi, la yu'ta, sungguh dikasih quwwatami ati rajulin, dikasih ing quwwatami ati rajulin, kekuatan 100 orang laki atau laki-laki nih maksudnya ya, contoh ya perempuan juga. Jadi ahli surga itu, salah satu dari ahli surga itu besok dikasih adalah berarti kan sungguh akan diberi 100 kekuatan orang, ditingkatkan 100 kali. Dalam hal apa? Fil akli, dalam makan. Biasanya kalah, sapa sing kene? Kalah. Kalau di dunia paling kuat makan rong piring, maka besok ahli surga dikasih 100 lipatnya. Fil akli. Wah, ngerti itu. Ya, semoga aja, amin. Kemudian wasyurbi dan minum, gak belendangan. Wal jima'i dan Iku. Misale kuwate selama di dunia paling kuat itu sejam, itu berarti Keset 100 kali sejam. Sing mung 10 menit mikir iki, waduh. Nah, kira-kira itu kehebatan atau kenikmatan surga anten tadi. Wal jima wa syahwati dan syahwat. Libidonya juga ditingkatkan. Ini janji Allah. Karo enggak dijanji gini repot, ada bidadari terus enggak ada syahwat itu kan ya. Mane, kayak ku mau. Si 6 bojone suket Pak Eri.
Allahumma sholli ala Muhammad. Qala dawulah sapa Rasulullah, alladzi utawi orang-orang yakulu yang makan, wa yashrabu dan minum, yakunu itu ono lahu itu keduwe alladzi hajatun apa hajat. Jadi sungguh orang-orang yang makan minum itu ya berdasarkan keinginan. Ya, makanya para pendai, para pendakwah itu biasanya kalau cerita dinggo lucu-lucuan itu mikir apa kerentak. Nah, gitu. Sing mikir rebus apa mau? Nah, iku koyo-koyo ngono nah, kerentak. Wal jannatu utawi surga kata Rasulullah. Thayyibatun itu bagus. Laisa ora tidaklah fiha di dalam surga itu adzan apa kejelekan atau kotoran atau hal-hal yang enggak disukai. Titik. Qala Nabi alaihi wasallam didhawuh lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takunu ono hajatu ahadihim hajat atau kebutuhan salah satu ahli surga. Itu roshan keringat. Roshan itu keringat atau runtus. Yafidu yang mengalir atau ya mili min jildi dari kulitnya. Karoshil miski koyo keringete bau misik, minyak misik. Jadi ringete banyu minyak misik. Gak apek koyo kene. Gak kecut. Titik itu penjelasan dari beberapa hadis yang dirangkai oleh muallif ini menceritakan surga. Saya lanjutkan agak cepat aja. Qala dawuhlah Rasulullah, dawuh lagi Rasulullah, inna ahlal jannati sesungguhnya ahli surga. Ahli surga itu maksudnya penduduk surga mi'atun itu 100 wa asyruna dan 20 artinya 120 soffan sof. Jadi kata Rasulullah menjelaskan surga itu kan banyak sahabat yang tanya kan, ada yang surga itu begini, surga itu beginilah. Suatu saat jawaban Rasulullah gini, ahli surga itu besok ada terdiri dari 120 sof. Nah, ditanya kok seumpama sekarang mungkin Rasulullah ditanya, sof normal apa sof new normal apa sof corona gitu ya. Arang-arang gitu ya. Ya, ada 120 sof barisan. Mikir ini di dalam ini enggak. Tamanuna 80 sofan dari 120 itu dibagi. Tamanuna yang 80 baris sof itu min ummati terdiri dari umatku. Umatku ya. Umatku itu ya berarti umat yang setelah Rasulullah yang iman. Yang ngikuti Rasulullah. Warbauna dan 40-nya sofan, apa nih sofe? Min sairil umami itu dibagi umat-umat lainnya. Ini yang kadang orang mengartikan berarti besok tidak hanya muslimin yang muslimin pengikut Rasulullah gitu ya. Kemungkinan gitu. Tapi ini dalam ahli apa namanya? Ahli kalam, ahli ketuhanan, ahli tauhid itu ya ahli kitab itu yang menerjemahkan itu orang-orang umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Juga percaya Allah, juga Islam. Tauhid sama-sama tauhidnya. Jadi 120 40-nya berarti berapa persen itu yang dibagikan kepada kita? 80. 85%. Itu untuk kita. Kita pede ya, ya pede. Karena kita kuotanya 80%. 2/3-nya. Jadi ada barisan tadi. Entah softnya di depes pinggir atau softnya di soft bagian kita itu di belakang Rasulullah atau masuk 80 kita yang di belakang masuk tok seneng wis. Masuk Qala dawu sorry. Waqila dikatakan, diucapkan, diceritakan gitu ya. Inna taula kulli saffin sesungguhnya panjangnya setiap baris soft tadi itu ya, di antara minal masyrik dari kutub timur gitu ya ilal maghrib sampai jeduk kulon. Berarti selebar bumi. Gitu. Wa ardua dan lebarnya wa ardu kulli saffin dan lebar setiap softnya. Lebar itu ya ini renggangnya tadi. Panjangnya ke sini, softnya kan berarti lebar ke belakang jaraknya. Itu mislu ardid dunya, seperti luasnya dunia. Panjangnya soft itu. Jadi kalah corona mau pirang jangkah itu.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kita tabarukan hadis selanjutnya. Di dalam pasal atau hadis 25 ini terdiri banyak hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah taala yaqulu itu dawuh sapa Rasulullah li ahlil jannah kepada ahli surga. Menceritakan dawuhnya Allah, ya ahlal jannah, he penduduk surga. Fayaquluna, kemudian jawablah mereka, labbaik wa sa'daik. Nggih ya Allah. Artinya siap gitu ya kalau di militer. Nggih ya Allah. Wonten dawuh 86 gitu. Fayaqulu maka kemudian dawuh Allah sapa Allah taala, hal raditum. Allah yang ngasih masukkan surga para ahli jannah itu masih tanya Allah. Ini bisa kita tiru. Hal raditum. Awakmu seneng ora? Radi itu, ridho itu artinya bisa seneng, bisa rela. Kamu rela ndak? Jadi wis dikei jawaban iki sak karep panjenengan ya Allah. Tapi Allah masih menanyakan itu. Nah, ini bisa kita tiru. Nah, apa namanya? Mas Galang ditanya ke orang tuanya, "Lang, awakmu ridho duwe bapak aku gitu." Loh, itu penting. Loh, serius. Itu penting. Pengakuan anak. Artinya selama ini kita sebagai orang tua belum pernah tanya ke anak. itu penting untuk tanya itu. Loh, itu penting itu. Nah, itu coba praktekkan nanti. Seringkali orang tua itu nempel sifat egois. Jadi yang cowok, perempuan, nah, itu ya. Jadi seringkali gitu. Arek gak bantah. Padahal sini ngempet aska misalnya, itu ngempet gitu. Maka suatu saat kita perlu tanya. Kamu ini tentu narasinya berbeda nggak apa-apa. Ono sing narasinya Mas Indra kan lebih selengean berarti gini. Kon gak isin kan? Dari bapak aku kira-kira gitu lah. Terus tahu. Sip. Tahu. Cari blas. Nah, itu penting karena apa namanya? Allah saja bertanya kepada kita. Loro ditangisi yo. Itu penting gitu. Itu dalam ilmu parenting. Apa parenting itu penting. Keproject itu. Ganti kayak rong dino langsung minggat. Itu salah itu kan fayaquluna, maka menjawablah para ahli surga tadi, penduduk surga. Wa malana lanardo, mboten ya Allah, wa malan ora utawi ora ono utawi lana iku keduwe ingsun lanardo aku ridho apa gak ridho enggak kula mboten wonten sing diantara kami yang tidak ridho ridho ya Allah gitu kira. Wa qata'ta, sungguh panjenengan telah memberi kepada kami sesuatu apa saja, lam tu'ti atau kenikmatan, lam tu'ti yang tidak panjenengan kasihkan ahadan kepada siapapun min khalqika dari makhluk-makhlukmu. Jadi suatu saat ahli surga itu ditanya begitu, jawabnya mboten ya Allah, kita rela karena panjenengan mengasihi ini, itu mengasihi sesuatu yang tidak panjenengan kasih kepada yang lain, makhluk atau umat yang lain. Fayaqulu, maka kemudian dawuhlah Allah subhanahu wa ta'ala, ana u'tikum afdhala min dalik. Aku u'tikum bahkan akan memberi kalian afdhala min dalik, lebih utama dari yang di surga yang kalian sekarang nikmati itu. Fayaquluna, maka menjawablah mereka, ya Rabbi, doh Allah, ayu syai'in afdhalu min dalik. Takon iki kan wis enak, rentek muncul gitu ya, surga. Itu penasaran, ayu syai'in afdhalu min dalik. Terus apalagi yang lebih enak ya Allah gitu. Qala, dijawab Allah subhanahu jawab ta'ala, uhilla alaikum ridwani. Uhilla itu bisa menghalalkan atau aku mengasih kepadamu ridwani, ridhoku. Fala ashutu, kemudian aku tidak ngamuk, ba'dahu, setelahnya, abadan, selamanya. Dipikir mungkin bidadari ini kayak gimana ya gitu ya. Tapi jawabannya Allah adalah
yang lebih utama dari yang kau terima di surga ini adalah aku memberi ridhoku kepadamu, kemudian aku tidak marah setelah. Artinya nggak ada kemarahan, ridho terus, itu yang bagus. Makanya ini menginspirasi saya kalau mulai liridallah atau ridho illa wali syafaati rasulillah, itu tak mulai terus, itu Fatihahnya pertama begitu, mencari ridho Allah, meskipun ya itu upaya kita sebagai umatnya. Tumakola kemudian dawulah an-Nabi alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunati munadin, yunati bakal ngundang munadin seorang yang mengundang, idza dakhala ketika masuk ahlul jannati sapa ahli surga al jannata yang surga. Ketika para ahli surga itu masuk ke surga, itu ada orang yang mengundang, kata Rasulullah. Ya, lagi-lagi kita harus percaya, karena dari mana kita tahu surga? Ya dari iman kepada Rasulullah, karena Rasulullah yang langsung di ini Allah. Kata ahli surga, kata yang ngundang tadi, seorang yang undang, malaikat mungkin. Ana lakum antahyu, ana sudah saatnya, lakum bagimu, antahyu untuk hidup, wala tamutu dan tidak mati, abadan selamanya. Kau saatnya hidup terus. Wa antasikhu dan sudah saatnya, antasikhu sehat terus, wala taskomu dan tidak menggerik-menggerikan loro gitu ya, abadan selamanya. Wa antasyubu dan sudah saatnya, antasyubu muda terus, wala tahromu dan tidak tewur, atau kok tewur apa? Kewut. Enggak kewut. Abadan selamanya. Makanya sempat kan ada hadis orang perempuan tua, kata Rasulullah, tanya tentang surga, dijawab Rasulullah tentang di surga, bahwa di surga tidak ada ya orang yang seperti kamu gitu. Itu nangis itu ya, kan ada kan. Jadi di surga saat besok cantik semua. Kira-kira sampean pangkling, Mas Adi pangkling karo Karena rupanya ini kan. Jalan Spanyol lali kabeh deh. Iki ben prasaku tuwek gitu, saiki kok. Saiki kok aduh bersinar-sinar. Bisa ketemu neno ya. Nah, makanya jagoan mana ngono, Man? Iya. nanti ada penjelasannya. Jadi logikanya gini. Ada upaya seorang soleh gitu ya, pengen tidak terpisahkan kepada orang yang dikasihi. Karena kata Rasulullah kan almar'u ma'a man ahabba, orang itu nanti digolongkan bersama yang disenangi. Makanya misalnya, Mas, kita sehidup semati sampai ke surga ya. Ya kalau logika itu dipakai ya harus sehobi yang sama. Jamaah bareng, seneng duha bareng. Kira-kira gitulah. Sing lanang seneng iki, sing wedok seneng iki, kira-kira ben bareng. Itu logikanya saja, logikanya kira-kira. Mana itu kontinu bidadari, Man? Berarti sampean ketoke tertekan sampean. Kok ganti modelnya? Iya modelnya ngomong. Ini gantinya anak kono jadi. Oke, lanjutkan Sallallahu Muhammad. Wa anta tana'amu dan sudah saatnya kau menikmati atau enak-enakan. Wala tabasu dan tidak bersusah-susahan. Abadan selamanya. Wadzalika utawi begitulah cerita-cerita tentang surga itu. Qauluhu itu ucapan atau firman atau qauluhu ta'ala iku sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nudu antil kumul jannatu auristumuha bima kuntum ta'malun. Kira-kira artinya wa nudu, kalian akan diundang semua, antil kumu ahli surga, antil kumu yang begitu-begitu itu, al jannatu surga utawi surga tadi itu, uristumu itu yang diwariskan kepada kalian diwarisi surga bima sebab sesuatu kuntum yang kalian ta'malun pernah lakukan. Kalian akan dikasih surga sebagaimana yang pernah kalian lakukan.
Nanti saya jelaskan ada di ini saya tadi bahas ada kitab Mala Ainun Ra'at. Ini kitabnya Buya Said Muhammad Alwi Al-Maliki menjelaskan tentang surga. Ini hadisnya tinggal sedikit saya saya selingi dengan beberapa makolahnya Abuya. Kitabnya Abuya. Saya kutipkan bahwa bab pertama, bab tentang abwabul jannah, pintu-pintu surga. Lawangnya ono piro pintu surga? Tuh. Dideloki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kuncinya apa mau? Salamun 'alaikum. Jadi damai senang. Ngomong itu kok roh. Rubzan jannati adin muftatahatun lahumul abwab. Nah, saya agak cepat saja bacanya. Tabata fil hadis as-sahih alladzi rawu syaikhani anna abwabal jannah sama niya. Samane piro? Wolu Songo. Hah? Ya wolu. Pintu surga ada 8. Mendekati. Aku songo kan. Walikulli ahli Aku 8. amalin babun min abwabil jannah. 8 ini itu akan dimasuki oleh tiap-tiap ahli amal apa? Yat'una minhu dzalika amal. Jadi berdasarkan amal kan tadi kan? Nah, kata tadi itu apa? Wanudu antil kumul jannah awritumuha bima kuntum ta'malun. Dengan apa-apa modal sesuai amal kita di dunia. Nah, dijelaskan di kitab lain, di hadis lain juga di tentang abwabul jannah. Nah, ini diantaranya yang pertama adalah falisoimin. Ada pintu yang dikhususkan untuk para orang yang senang puasa. Aduh aku ora. Babun khosun iki kok dideloki. Aduh. 8 iki kene masuk di mana? Gitu kira-kira. Ngerti langsung aku ora. Dirungono iki. Dirungono ayo. Bagi orang puasa Kelakuane ada satu pintu khosun Khusus. ya yusama yang akan dalam cerita dalam hadis disebut babur royan. Ada namanya pintu royan. Itu pintu bagi Yang puasa. iki Ahli puasa. dieling-eling ae, dieling-eling. Nek mantra buka kan nang alam kubur. Nah, iki dieling-eling nang donya muga-muga ben eling. Nggih, Pas Bapak ujian eling. Sesat ngene, royan. Wah iki Royan. gak nggonku ya gak tau poso. Balik gitu ya, kira-kira gitu. Sementing ngapal jenenge sih. Jadi delok royal beda royal. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Jadi tidak ada yang boleh masuk selain orang yang ahli puasa. Yuqalu aina shaimun? Fa yadkhuluna minhu. Jadi pintunya bisa ngomong. Endi wong sing poso? Mlebu nang kene. Fa idza dakhala akharuhum. Ketika ada orang lain yang tidak ahli puasa masuk di pintu ini, aghlaqa maka pintu tadi ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Tak cepat saja. Terus kemudian yang kedua ada babun yuqalu ad-duha. Ada pintu judulnya ad-duha. Wis terusno iku. Salah dua. Riak. Ria. Fa idza kana yaumul qiyamah, lho ben nek duhae perkara mlebu lawang duha berarti dhek ndepis nang lawang tok. Kecepet. Terus diundang, ada yang mengundang. Ainal ladzi kanu yudimuna ala sholati duha. Siapa yang yudimun? Yudimun itu dawam, apa? Istiqomah. Koma. Rutin. Merutinkan sholat duha. Aku ya Rasul gak kon niku perkara cicilan sampean. Ada babukum. Fadlul rahim. Meminta antar sepeda gini-gini sholat duha. Perkara cicilan. Cicilanan kok. Wa unaka yang ketiga ada babun khosun layat khulumindu tidak bisa dimasuki man kecuali orang ama yang memberi makan mukminan orang mukmin. Pintu ketiga adalah ada pintu yang nanti khusus bagi orang yang seneng weweh pakanan. Iki wong ngerti pitu kabeh. Amin. Amin ya Allah amin. Amin. Hatta yasba'u sampai warak. Asep itu gak keok. Maju-maju. Yang keempat, wa unaka babul salat.
Wa hunaka babun, ada satu pintu surga li sholati bagi orang yang seneng ahli sholat. Fa man kana min ahli sholah da'a min babin tu'ya min babis sholah. Wa man kana min ahli jihad, ada yang pira mo? 5. Jihad. Ada pintu yang ahli jihad. Tu'ya min babil jihad. Ada judulnya sholat al jihad gitu. Nek al ikhlas nonggono. Al ikhlas al huda itu masjid kono. Terus kemudian wa man kana min ahli shadaqah. Kemudian yang ke 5, 6, 7 sedekah ahli sedekah. Tu'ya min babis sedekah. Terus waman anfaqa zaujaini, dan orang yang menafkahi suami istri, anak yatim, suami min malihi fi sabilillah, suami istri yang pengen menginfakkan, yang senang menginfakkan harta benda dan kekuatannya untuk sabilillah. Tu iya min babin nafaqah. Ada judul pintu anna nafaqah. Terus kata hitung mau wis 9 pokoke lagi. Dieling-eling royan apa tadi? Royan Duha, jam duha. royan duha, terus at amal mukmin, apa pakanan mau iki juga dijuduli. Itu nanti saya Terus salat, terus jihad, terus sedekah, Sedekah umum. nafaqah. Ono 11. Tarian banono. Sik mari ngene. Oh, no. Sik iki diresapi. Kira-kira nek iki di luar Allah ngersakno lho ya gitu. Kira-kira kita masuk yang mana? Pikiran Mas kita Hendra tadi PD Abduha. Abduha. Meskipun the best gitu. Masih the best. Alasannya The best nang surga ya enak dong. Sampeyan dapet ngopo? Jadi itu ya. Nah, sekarang beberapa hadis disebutkan lagi atau penjelasan Abu Ya. Waqat yatafaddalullah, dan sungguh Allah mengutamakan ala ba'di ibadihi, sebagian orang yang ibadah, as-shadiqin, yang bener-bener yang bener-bener shadiq, lurus, jujur, al-badilina anfusahum fi subulil birri wa anwa'il khair, yang senang di antara semua tadi Allah, misalnya ya gitu ya, pintu ini kan ada duha, ada sholat, ada macam-macam, logikanya gitu. Allah kan banyak sih, nggak mungkin misalnya kita saja, siapa saja gitu ya, banyak yang mau masuk di duha, tetapi mana yang diantrikan dulu? Allah yang mengutamakan, yang benar-benar ahli ibadah, yang benar-benar jejak. Saya mengartikan sotik itu ya ibadah pakai ilmu. Kalau yang lain mungkin mengartikan ibadah yang jujur, bukan jujur. Sotik itu ibadah yang jejak. Jejak pakai apa ya? Pakai ilmu. Itu yang ditanya Mas Andi tadi. Al-badilina anfusahum, yang memasrahkan dirinya selama di dunia fi subulil birri, dalam jalan kebaikan. Wa anwa'il khairi, dan macam-macam kebagusan atau kebaikan. Fa'da min jamil abwab. Mari ngono, orang yang begini wis sakarepmu wis. Pintu ndi gitu kira-kira. Wadalika ka Abi Bakrin. Nah, contohnya bukan kita, tapi seperti Abu Bakar. Tuh. Kalau di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yud'a'adu ahadun minha kull. Qala, na'am. Oh iya berarti. Warju an takunu minhum. Warju an takuna minhum. Nah, kata-kata yud'a itu artinya ya min jami'i hadil abwa, apa dari 8 pintu tadi. Terus kemudian hadil abwa tuftahu kulluha li ba'di arba bil a'mal fid dunya faman tawaddoa. Nah, contoh di ini apa sari-sari patih hadis diterangkan oleh Abu Yazid Muhammad. Nah, selain contoh yang Abu Bakar tadi yang memasrahkan dirinya kepada jalan kebaikan, dakwah, ibadah pakai ilmu gitu ya, ibadah yang shadiqah gitu ya. Terus kemudian itu juga ada penjelasan lagi, pintu-pintu tadi itu juga bisa dibuka bagi orang-orang yang pengamal atau ahli ibadah di dunia. Seperti contohnya adalah faman tawaddo'a, barang siapa yang wudu, wa asbaghal wudu,
Tsumma qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila akhirih. Orang yang begitu itu ada hadis mengatakan sakarepmu ate mlebu pintu mana. Nah, makanya di TPQ dia ini diajari bar wudu doa wudu itu. Ini kapan-kapan diulas lagi. Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Jadi orang yang senang begitu mendawamkan bar wudu Allahumma rabb apa? Doa tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engko nek pengen nyatet sampean foto. Ini hadis di sini. Maka bukan orang dimasuk tapi maka 8 pintu tadi buka. Gak dijelasno nyurungi lo ya. Iso wae izin seperti hadis yang sebelumnya kan ada kan pintu terus aku terus piye carane mlebu kan ada yang kemarin cerita-cerita itu. Min Aisyah. Wa fi riwayat ada riwayat lain adalah mangqala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun adkhalallahu min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyah. Barang siapa yang karena hadis lain, barang siapa yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah bersaksi kepada Allah sebagai Tuhannya, satu-satunya Tuhan, la syarikalah tidak ada sekutu atau yang menyerupai. Wa anna Muhammadan dan Nabi Muhammad adalah abduhu hamba Allah wa rasuluh dan utusan Allah. Terus kemudian mengatakan bersaksi bahwa Isa adalah juga hamba Allah wa ibnu ammatihi anak ibu Maryam gitu ya. Wa kalimatuh wa alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Anaknya ibunya yang ditiupkan Allah karena tidak punya bapak. Minhu yang meyakini itu. Wa annal jannata sesungguhnya surga, meyakini surga itu hak ada. Wa annal neraka juga ada. Orang yang begitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kemudian Isa juga diartikan hamba Allah. Dia seorang anak Maryam yang ibunya adalah bapaknya adalah ruh yang dititipkan Allah kepada orang yang percaya itu. Terus percaya surga itu ada, neraka ada, maka Allah akan memasukkan orang yang begitu kepada milih 8 pintu. Terus kemudian ada lagi waman matalan orang barang siapa mata yang mati lahu yang baginya salah satu minal walad. Pernah enggak ini? Ini baru nemu saya. Barang siapa yang mengalami 3 anaknya pernah meninggal, 3 anaknya meninggal. Dunal buluk sebelum balik tatalaqahu auladu, maka 3 anak-anaknya 3 tadi itu akan mapak min ababil jannah samanya 8. Makanya di Jawa seringkali ada bayi meninggal gitu ya, wes iku celenganmu gitu kan biasanya ya. Ini penjelasannya yadkhulu min Aisyah tapi telu Pak, ini ada hadis yang mengatakan 3, salah satu minal walad. Harus 3. Tapi ya ojo niati rek aku pengen pintu iku rek ngono. Teko, ya ojo. Itu bukan itu, artinya yang takdir yang artinya memang ditentukan oleh Allah. Allah menjanjikan orang tuanya. Makanya abot. Pasti abot ridho itu kan abot. Sopo sing rela anake meninggal gitu. Terus kemudian orang yang selain orang yang punya anak mati 3 itu yang belum balik, yang bisa masuk 8, yang dibukakan 8 pintu lagi adalah wal mar'atu orang perempuan. Ida sholat khamsaha nglakoni sholat 5 waktu. Wa shomat poso awane, poso Ramadan, poso wajib lah ya. Atau poso sunah-sunah wa hafidhat terus njogo farjaha barangi. Artinya kemaluan dan kehormatan dijaga. Wa taat kemudian bertaat manut zaujaha suaminya, tak bantar Mas Adi. Kila maka orang perempuan yang sholat 5 waktu, poso, jaga kehormatan, terus kemudian taat kepada suami, iki sing di stop lho. Maka orang perempuannya begini diucapkan sama Allah, udkhuli, masuklah min aibabil jannah syi'ti. Masuklah
dari 8 pintu ini sing kon pingin. Itu kira-kira. Wa mangkana lan. Nah, abot orang ini berat. Nenteng jarane Mas Adi yo kipas angin. Wa mangkana lahu binatani wa khtani wa ukhtani wa ammatani wa kholatani wa alihunna futihat lahu. Barang siapa yang ada hadis mengatakan barang siapa yang ini intisari hadis ini. Waman Anabuya biasanya nulisnya berbasis itu. Waman barang siapa yang punya anak perempuan 2. Dulur wedok loro. Bule dari bapak loro. Bule dari ibu loro. Artinya wong sing karena berat. Duwe anak wedok loro. Terus Mas Khairul lebih. Dulur dari bapak loro. Maka di hadis yang lain ada loro. Sampai njogo anake wedok iki dinikah. Artinya sampai yang halal sampai itu termasuk itu. Maksudnya kan berat punya anak lo wedok loro, dulur wedok, bibi wedok. Kalau di bahasa Arab itu ada bibi dari bapak sama bibi dari ibu. Anakmu kurang hiji man. Allah akan membukakan 8 pintu tadi. Dulurmu wedok loro akeh. Jadi beratnya punya anak perempuan, kan jaganya perempuan gampangan. Wis lanang ben cilikane Mas Indra ini ojol-jolan Bapak Yus. Gak mungkin kalong. Jadi yang memang secara tarbiyah atau parenting itu yang dalam ajaran atau hadis dalam agama itu yang berat ganjaran yang banyak itu perempuan. Ganjaran banyak perempuan. Nah, satu sisi dalam hikmah yang lain adalah ini contoh Islam menjunjung perempuan karena dulu jahiliyah perempuan tuh tidak ada harganya. Harus perempuan kalau nanti konco ngopi gitu ya. Nah, saking penting, saking menjunjung itu Allah memberi ganjaran itu. Terus kemudian waqat akhraja Muslimun an Atabah ibni Ghazwan. Dzukira lana anna ma baina sorry. Mungkin ini mau ya. Jadi dijelaskan juga dari Imam Muslim gitu ya, di hadis yang dikeluarkan Muslim menjelaskan tentang annama baina misra'ain. Misra'un itu kayak saya catat itu daun pintu atau misra'un itu daun pintu. Antara 2 daun pintu gitu ya, dari pintu satu ke pintu kan 8 tadi. Itu sebagaimana atau seumpama min masori'il jannah masiratun arba'ina sanatan. Piro iku? Arba'ina sanatan. Perjalanan sebagaimana jaraknya sebagai perjalanan arba'in 40 tahun. Wal yatina makanya aku ngomong-ngomong logikane guyonane apalono jenenge. Royal. Daripada wis Mas Hendra bener ahli duha, mendawamkan mengistimewakan duha. Begitu nyasar, waduh. Salat 40 tahun Sam, goleki sampean mencari alamat. Melideng. Duh. Spanyol. Petang bolu nih kono tadi Mas ya. Ya, 40 tahun. Wah huwa kadhid minar. Jadi ini surgone iki Pak. Dijelaskan lagi dalam hadisan walladzi nafsun Muhammadun wa nafsu Muhammadin biyadihi innama bainal misra'ain min masaril jannah lakama baina Makkah wa Hajar. Jarake pintu satu ke pintu yang lainnya itu koyok antara Makkah dan Hajar, kota Hajar. Atau kama bainal Makkah dan Busra, sebagaimana kota Makkah dan Busra. Waduh Mas. Kesasar yo ono Grab. Pesenan aku kan iso. Enggak ada Tekan opo, Mas? Tapi ya. Pintune tekan opo? Mamang Masur. Oh ya. pesenan nang aku. Nah, dijelaskan lagi sama Buya, yaqulu Qatadah, diceritakan dari Qatadah yang disebut pintu daun pintu tadi hiya abwabun yura dhahiruha. Pintunya surga itu bisa dilihat luarnya min batiniya dari arah dalam. Oh, kasih dijelaskan Sam.
Jadi dari dalam, orang dari dalam lihat pintu ini ngerti njaba jero, lawangnya njaba jero ngerti. Terus dari luar ngerti jero nih, artinya pintu ini di dua sisi. Terus gak usah karena kita makhluk berapa? 4 dimensi gini ya. Gak iso lah gini. Kita hanya bisa melihat sisi ini. Dimensi sisi ini nggak bisa. Nah, surga itu bisa, dimensinya lebih. Ini kalau ukurannya dimensi. Nah, kemudian tatakallama wa takallama, iso ngomong gitu ya. Artinya pintu itu tidak menjadi penghalang. Wa tafahama ma yuqalu, dan ngerti apa sing diucapno. Pintu ini bisa ngomong. Katane iftahi in goliki, jadi masih buka gitu ngerti. Yes. Kan sing jaga ya. Yo apa itu sifatnya. Kanjuruan ono jaga. Kok lift ngono. Nah, kita tinggal semoga kita saora-orane duwe tiket. Nek gak 8 itu ya tiket 1 2 lah, 1. Nah, entah ya, tentu berat ya. Tapi di antara berat-berat itu Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan tadi kasih bocoran. Tenang nih, apamu pengen dibukakan yang lain. Nek pas mari wudu. Nah, maca tadi. Terus nek apamu gak iku yo dijanjikan dibukakan. Terus aku kapal ini Ya mau. terus no Mas. Oke, selanjutnya ya, tak lanjutnya ya. Masalah Sayyidina Muhammad. Tak lanjutkan di kitab Suria lagi. Suma qala Nabi alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, a'tadtu, kata Allah, a'tadtu, menyediakan, aku menyediakan ibadi kepada hamba-hambaku as-sholihin yang soleh, menyediakan sesuatu apa saja, kenikmatan apa saja, la ainun yang tidak ada mata, ro'at yang bisa melihatnya. Jadi pokoknya nek iso dilihat motongane gak ayune sakmene gak ben gak iso iku dibayangno. Terus kemudian wala udhunun sami'at, tidak bisa didengar oleh telinga. Wala khatara, dan tidak ada kerentek atau isi hati ala qalbi basyarin. Nang ati mbayangno. Aduh. Sepeda ngene, teknologi ngene. Ya iku berarti itu tidak surga. Gak iso mripat, gak iso nyawang. Pokoknya gak iso dibayang nih. Kalau masih dibayangkan itu masih dunia, belum surga. Angel kan? Nah, angel. Duh, ngene tok ayu, ngene kok pene kira-kira gitu ya. Mentai. Wis ngono tok lho, Pak. Gak ada kon bayang. Dik nele kok ngono ya. Dik nele kaya ngono. Aduh nek denel. Iqra'u, bacalah. Qaulallahi ta'ala, dawuh Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Sama, intinya sama. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Adem-adem meripat gitu ya. Pengadem-adem meripat pandangan. Jazaan bima kanu ta'malun. Ya'malun. Intine apa yang dikasihkan besok reward atau ininya di dunia, di surga itu ya sebagaimana yang kita lakukan di dunia. Kalau Nabi alaihi wasallam, la maudhi'u sauti ahadikum, kata Rasulullah, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat, sautun itu diartikan pecut, cambuk, cemeti. Sungguh tempat cemeti ahadikum fid dunya, di antara kamu di dunia, khairun itu lebih bagus. Di surga khairun itu lebih bagus minat dunya daripada cemeti di dunia. Artinya ini kiasan. Ada yang mengartikan di sini as-saut alatun kal qadib, seperti tongkat ya, cemeti itu. Nah, dalam kitab At-Tanbih di catatan kakinya disebutkan, Ibnu Abdul Bar menyebutkan yang disebut saut, cambuk itu. Rasulullah nyebut cambuk di dunia lebih bagus daripada cambuk di surga lebih bagus daripada cambuk di akhirat. Itu di dunia artinya cambuk itu ya zamud dunya. Anjuran untuk ojo seneng rodok ngremehne dunya.
ngremehne barang-barang dunia blas. Ya seneng tapi dam. Wa zuhdi dan zuhud. Zuhud itu ya zuhud itu meninggalkan keenaan, apa artinya duwe gak apa-apa. Tapi aja seneng teman-teman. Iki cara duit iku kayak kene. Kekemro, gak sampai nang ati kira itu disebut. Terus kemudian fiat atarghib fil akhirah, seneng lakoni perkara sing ukhrawi akhirat. Itu penjelasan salah satu catatan dari Ibnu Abdul Bar di kitab At-Tanhid. Kemudian Iqra'u in syi'tum. Iqra'u maca sira in syi'tum nek ka Arab. Ngarang Iqra'u in syi'tum. Dawe Allah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini ayat Al-Qur'annya surat Al-Imran. Wa inna fil jannati syajaratan. Ikut ndak tamanailah. Wa inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga syajaratan apa? Pohon. Diceritakan di surga itu nanti ada pohon. Lausaro andekan. Saro itu melaku, berjalan, ar-raqibu sapa sing wong numpak. Gak dijelasno iki numpak gowes apa numpak jaran, raqib lah orang yang naik kendaraan. Fidilliha, di bawah naungan pohon tadi, mi'ata amin 100 tahun, fama yaqta'uha, maka tidak akan bisa mutus ayang-ayange mau. Saking gedene. Bayangno, ono wit model ini. Iqra'u, bacalah in syi'tum nek karep. Wadhillin mamdud, wadhillin ayang-ayang, mamdudin yang dibeber panjang. Wama'im maskub, wama'in dan air maskub yang dialirkan. Wafaqihatin dan buah-buahan kathirah yang banyak. Iki apa iki? Iki surat apa iki? Wafaqihatin kas waqiah. Waqiah. La maqtu'atin, gak pegot-pegot, tidak putus-putus, wala mamnu'ah dan tidak ya berhenti-henti. Wa furushin dan tikar atau alas marfu'atin yang ditinggikan. Jadi ini penjelasan surga itu juga ada di surat Waqiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Hadis terakhir ini. Wa anil Mughirah, diceritakan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an. Anin Nabi alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah. Naja, suatu saat Rasulullah itu dawuh, naja wis munajat. Musa, sapa Nabi Musa alaihi salam. Rabbahu, kepada Gusti Allah. Nabi Musa itu pernah munajat, itu ceritanya Allah, ceritanya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Munajatnya Musa adalah, ya Rabbi, duh pangeranku, akhbirni, kabarono aku, an akhiri man, tentang orang yang terakhir, yadkhulu, yang masuk surga, al-jannata, surga. Kata Nabi Musa, ya Allah, kabari aku, beritahu saya siapa yang terakhir masuk surga. Wa kamlan, berapa yakunu lahu, bagi orang tadi, minal jannah. Terus piye, berapa? Qala Allah, jawab Allah Ta'ala, ya Musa, he Musa, la yabqa, tidak akan ketinggalan, finnari, di dalam neraka, muslimun, satu orang muslim pun. Kata Allah menjanjikan tidak ada orang yang muslim akan tertinggal di neraka, illa kecuali rajulun, seseorang, siapapun, wahidun, satu, seseorang, ukhriju, yang aku keluarkan, minan nar, dari neraka, bi rahmati, karena rahmatku. Jadi nanti ada yang tersisa terakhir itu ya orang yang terakhir masuk surga ya, itu adalah orang muslim yang bisa masuk surga dan keluar dari neraka dan masuk surga itu berkat kasih sayang Allah. Bukan, jadi intinya tidak tersisa. Tapi yang kemungkinan terakhir, mafhumnya adalah berarti yang terakhir masuk adalah orang-orang yang untuk dispensasi kasih sayangnya Allah. Kira-kira ini guys, telurungi gini. Tapi yos, nah dikasih kira-kira yang terakhir itu. Nah sing ahli tukal mau yo gak terakhir. Ini yang terakhir, yang saking ininya lah gitu. Kira Allah kersakno.
ila rajulin ukhriju minan nar bi rahmati. Fayaqifu kemudian berdiri orang laki-laki yang terakhir tadi ala babil jannah di depan pintu surga. Faqulu kemudian saya berkata, Allah berkata, udkhul masuklah al jannata di surga. Jadi kisinan mungkin ya. Jadi Allah menjelaskan tak keluar dari neraka, terus kemudian Allah nyuruh wis mlebu gitu. Mungkin izin. Fayaqulu kemudian berucap, kaifa adkhulul jannah. Dia dapat rahmat Allah tetapi untuk keluar dari neraka, tapi dia kurang tahu ngaji mungkin ya. Piye carane Gusti Allah aku mlebu gitu. Walakalan iku panjenengan afu dalika. Fa'uti maka aku memberi, Allah memberi, kata Allah, saya mengasih kepadanya biqadri melakati arbaati mulukin, sebagaimana kerajaannya 4 raja min mulukid dunya. Jadi kata sing dimasukno surga mau karena dapat rahmatnya Allah. Terus kan iku terus dulu saya dengar ngaji iku dilipat gandakan gitu ya. Terus akhirnya jawab Allah, wis awakmu tak kei bagian sebagaimana kerajaan 4 kerajaan raja di dunia. Nah, terus kemudian dijelaskan qala dawula yakunu mislul Khurasan. 4 kerajaan itu sebagaimana Khurasan, kerajaan Khurasan, Irak, Yaman, Syam. Sambo niku. Gak mung sak kapling. Sak kapling perumahan tipe 36 Kak. Qala matur Musa sapa Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi do pangeranku akhbirni, berilah tahu saya ya Allah an awwaliman, tentang siapa orang yang pertama yadkhulul jannah, Masuk surga. yang masuk surga pertama. Kam miqdaru makanihi, terus nek sing akhir dikei ukuran sakmono di kaplingan patang kerajaan mau. Terus ning awal iku untuk piro kira-kira gitu. Nabi Musa kepo. Qala jawab sapa Allah, ya Musa hai Musa hayata waduh wis adoh banget perbandingannya. Kira-kira gitu. Ulaika utawi orang-orang yang begitu itu, orang yang awal tadi. Humus sabiqun itu orang-orang yang didahulukan atau orang yang antrian pertama. A'tadtu orang yang masuk surga awal-awal itu a'tadku aku menyediakan lahum kepada mereka fiha di dalam surga mala menyediakan sesuatu kenikmatan apapun la ainun yang mata ro'at tidak bisa melihatnya wala udunun yang telinga sami'at tidak bisa mendengarnya wala khotoro ala qalbi basyarin qatun. Wis blas gak iso sampean gak usah tak jelasno kira-kira sing akhir wae untuk 4 kaplingan kerajaan serupa itu. Sing awal bagaimana gak usah tak jelasno kira-kira gitu. Gak mampu membayangkan. Qala dawuhlah sapa perawi pencerita hadis ini, penulis kitab ini, wa yu'ayyidu menguatkan hadal hadisa ing hadis apa saja atau hadis ruwiya yang diriwayatkan rawa yang menyeriwayatkan Abu Hurairah. Sapa Abu Hurairah. Hadis ini yang di atas tadi itu dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah yaitu radhiyallahu an, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dawuh qala Rasulullah sallam inna akhira may yadkhulul jannah, sesungguhnya ini hadis ini menguatkan hadis-hadis yang di atas tadi. Berbunyinya inna akhira may yadkhulul jannata law adhafa Adam alaihi salam ma'a dzurriyyatihi ajma'a lawasi'ahu dzalika makanan wa rizqan. Menceritakan menguatkan bagaimana keadaan surga tadi dengan hadis ini. Inna akhira may yadkhulul jannah, sesungguhnya orang yang akhir bagian akhir masuk surga. Lau adhofa itu dibayangkan andekan. Adhofa itu Adhofa itu bukan mudhof ya, tapi dhaif dari kata dhofa, dhayafa atau tamu. Andekan seseorang itu nyuguhi tamu, ditamoni Adam, menyuguhi tamu yang namanya Nabi Adam, terus kemudian beserta Nabi Adam namu beserta keturunannya semua, ajma'a maka semuanya gitu ya, lawasiyahu cukup. Jadi kira-kira ombone surga sing akhir gitu, akhir orang yang akhir masuk surga, kira-kira bagiannya dia
menguatkan hadis tadi. Nerima tamu. Kalau keturunan bagiannya Adam. itu dibangun rumah lah gitu ya. Kok ada tamu itu Nabi Adam berserta membawa anak turunannya, cukup. Zalika makanan wa rizqon. Makanan tempatnya, rizqon ataupun rizkinya, hidangannya. Suguhannya. Tenang, enggak usah. Kira-kira untuk menjelaskan saking luasnya rahmat Allah. Nah, saking luasnya surga. Sing bagian akhirnya untuk ngono. Meskipun mari dijel non rokok mau. Wendai. Dan tidak bisa kita bayangkan betapa luasnya rahmat Allah. Pengampunan Allah. Makanya pengampunan kok nebus pengampunan misalnya golongan tertentu nebusnya 5 juta. Saking ombo yang surga yang boneng ngono, dan surga itu kalah hebat, kalah luas dengan pengampunan Allah, rahmat Allah. Nah, itu keyakinan kita. Nah, kenapa saya pilihkan kitab ini, karena saya diajari guru-guru saya, kiai-kiai saya ya. Ngajari ya, tapi medeni jangan. Medeni itu maksudnya gak ono gitu gak ono. Ya bahwa kita nggak meremehkan ya, tapi jangan sampai penjelasannya tadi itu Cilik hati. akhirnya kecil hati. Surga yang hebatnya itu aja kalah luas dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang dan pengampunan Allah. Jadi makanya sampai kalau dipikir-pikir, sampai barang siapa yang wudu, syahadat, macam-macam gini, baca ayat kursi, kan secara logika wenteng kan ya. Nah, itu bentuk keluasan rahmat Allah. Salah satu itu di antara. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Kita tutup dengan bertahan. Monggo nanti santai-santai bisa. Ada satu aja pertanyaan Ustaz, boleh? Kembali ke bidadari tadi. Istilahnya saya ilmunya belum dapat. Kalau nanti di surga itu insya Allah kita semua ke sana, ketemu istri-istri kita yang kembali muda, istilahnya. Dari itu adalah bentuk dari istri kita. Terus milih yang mana gitu ya? Kembali muda yang tampak cantik dan tetap perawan. Apa itu? Perawan. Apa? Tetap perawan. Tetap perawan. Enggak apa-apa bayangannya Pak Pani gitu. Ya, gitu tetap perawan. Apa itu memang istilahnya hadis ini dibenarkan gitulah. Apakah termasuk di situ? Iya, jadi tadi bergantung tadi loh, khotir itu dalam hati. Bayang nih, untuk artinya kan, nah orang itu kan sering kali iming-imingnya dibayangkan gitu, terus nanti orang yang nggak suka cewek perawan yang cantik kan gitu kan. Tapi bayangannya itu, maka bayangannya di sini. Tetapi perlu diingat dalam kitab-kitab misalnya Mas Indra misalnya sing tahu Khatam Hikam gitu ya. Itu sudah enggak mikir ini. Enggak mikir wah bidadari enggak. Karena apa? Kenikmatan surga kenikmatan yang paling tak terbeli, tak bisa dibayangkan, yang paling hebat adalah bersama Allah. Surga yang begitu enaknya itu lali itu. Tapi tingkatan saya, aku mau pernah ngaji hikam saja, khatam hikam. Tapi kurang tingkatannya hikam. Sik seneng ngene iku lah. Sik seneng bayangne pengen njaluk surga sing model ngono lah gitu. Tapi bagi itu logis Pak. Tapi para sufi, para auliyaillah, para kekasih Allah itu justru memilih hal-hal yang tidak itu, tapi memilih karena apa? Ada yang lebih hebat, yaitu ditakdirkan bersama Allah. Ditakdirkan, maka dalam keyakinan Ahlussunnah ditakdirkan melihat Allah. Karena ada golongan yang lain tidak percaya Allah itu tidak bisa dilihat, tetapi golongan Ahlussunnah bisa dilihat, tapi bukan penglihatan yang seperti logika kita saat ini. Itu kenikmatan yang kitab-kitab biasanya kayak Hikam, Ihya, beberapa kitab-kitab sufi yang ini mengarahkan murid santri untuk akhirnya lupa dengan ganjaran. Tapi logikanya tetap sama kayak gini. Namu itu standarnya bisa diukur dengan jamuannya, ya. Ya kan? Dengan jamuannya, itu logika. Tetapi itu bisa lunas. Tidak terpikirkan karo sang tuan rumah itu
punya ikatan yang sama-sama mengenakan. Iya apa enggak? Nggih. Lali baik sampai kopi disuguhne mimpi roga. Ini kan sama kayak logikanya kita di dunia. Sehingga kita dilatih dalam kayak hikam itu dilatih untuk kitab awal kayak gini kan diiming-imingi surga ono rebone gitu ya. Tetapi begitu kita sudah terikat dan sangat asyik dengan sang tuan rumah karena kita tamu di dunia ini gitu ya. Wes lali, Pak. Namu nang omahe rondo. Nah, masih ini balik ini. Namu nang rondo Pak Pani, saya membantu Pak Pani. Gimana Bapak nih? Pak bayang. Tadi kapan Pak lain kali kemarin? Pak Pani itu suka Rondo. mente. Suka rebo, kuaci. Suka macam-macam. Tapi begitu ikatan kohesi dan koherensi bahasanya ini ya. Yang tuan rumah si rondo tadi itu lebih kuat, lali Pak. Mente, kuaci. Maka suatu saat semoga kita ditakdirkan bisa menikmati itu, Tuan rumah ini berarti. menikmati digolongkan sebagai orang yang lebih memilih tuan rumah daripada hidangannya. Amin. Amin, Allahumma amin. Itu mungkin Pak Pani. Nggih Pak, matur nuwun. Semoga memuaskan karena saya bukan surga ya. Nggak bisa memuaskan. Saya juga nggak bisa membayangkan ya opo iki. Jadi Apa enak intine wis ngono. pada titik tertentu kita diajarkan udahlah nglakoni sing apik aja nggak apa-apa. Misalnya Wis mlebu wis pas enake. gak usah dihitung kok. Untuk kaping piro kok mesti untuk pintu piro gak usah kok. Penting catat mesti catat. Bahkan tadi itu ya, itu keramatnya atau kemuliaannya umatmu Muslim. Muhammad. Muhammad. Ya, Muhammad. Karena lah ya dongo sing dengan embel-embel pengen sesuatu itu saja masih dirahmati oleh Allah. Jadi aku Saya jaluk transaksi. aku nek duka poso pengen ngene sukses ya apa? Itu masih bagus, artinya masih dirahmati. Patang puluh piro 120 soft 80 dibagi kepada umat Muhammad. Nah, santai sampai keri sing umat liyane wis wudu wis jejeran. Paling ngamuk paling. Semiki sedikit jatah sakmono kae. Tekone santai-santai gitu ya. Apa sih dijatah 40 gitu kira-kira gitu. Kita hanya bisa membayangkan dan lama-kelamaan kalau kita sering ngaji bab begini-begini sesuai lali kok. Apakah surga penting? Penting. Karena itu termasuk keimanan kita, meyakini bahwa surga itu ada, itu wajib. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga ditakdirkan Allah, dikasihi Allah, karena babnya ini surga, bisa masuk lewat pintu yang terbaik, gandulan para orang terbaik tentunya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.